Gimana ya kalau buku Death Note itu jatuh ke tangan orang Indonesia? Bakal jadi kayak gimana hasilnya? Karena jujur aja Indonesia itu negara yang unik kan. Kita punya netizen yang bisa nemuin identitas seseorang cuma dari foto sendal dan bayangan tiang listrik. Jadi kalau Kira muncul di Indonesia, umur rahasianya mungkin nggak sampai seminggu. Bayangin ada seorang anak SMA di Indonesia nemuin Death Note. Jadi awalnya dia mulai seperti Light Yagami. Dia membunuh pembunuh, bandar narkoba, koruptor, penjahat yang masuk berita, ya pokoknya kriminal lah. Dan anehnya masyarakat malah seneng karena setiap buka berita biasanya yang muncul koruptor divonis 5 tahun, koruptor dapat remisi, koruptor hidup nyaman di penjara. Tiba-tiba sekarang meninggal mendadak. Netizen langsung Kira for the president, Kira 2029, Kira lebih cepat daripada proses hukum Indonesia. Tapi masalahnya muncul ketika internet Indonesia mulai bekerja. Dan kalau ada satu hal yang lebih menakutkan daripada Death Note, itu adalah netizen Indonesia yang lagi gabut. Baru 3 hari udah muncul video 7 bukti Kira tinggal di Bekasi. Analisis lokasi Kira berdasarkan cuaca. Kenapa saya yakin Kira golongan darahnya B? Bahkan ada yang bikin podcast 3 jam, nggak ada bukti, nggak ada data, tapi thumbnailnya meyakinkan. Terus muncullah kubu-kubu. Ada tim pro Kira, ada tim anti Kira. Dan ada tim yang bahkan nggak nonton Death Note tapi ikut debat. Timeline media sosial berubah jadi perang saudara digital. Satu pihak bilang Kira menyelamatkan negara. Pihak lain, Kira adalah pembunuh. Pihak ketiga bilang, pertama-tama mari kita lihat dari sudut pandang Sigma Male. Entah apa hubungannya. Terus muncul masalah terbesar di Indonesia. Hoax. Bayangin ada postingan viral, ini pelaku kejahatan yang sedang dicari. Terus bakalan di-share di mana-mana, komennya banyak. Ternyata orangnya salah foto, salah identitas. Kalau Kira percaya gitu aja, orang yang nggak bersalah bakalan mati. Masalahnya yang jadi Kiranya itu ini di Indonesia gitu. Yang kita tahu sendiri orang-orangnya IQ-nya kurang gitu. Dan di titik itulah cerita Death Note berubah. Karena sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah penjahat pantas mati, tapi apakah manusia pantas memiliki kekuasaan sebesar itu. Dan sekarang masuklah karakter paling menarik, L. Kalau versi anime, L adalah detektif jenius. Kalau versi Indonesia, L harus menghadapi sesuatu yang berbahaya daripada Kira. Birokrasi. Bayangin L meminta data penting, jawabannya sedang diproses, masih menunggu persetujuan. Silahkan kembali hari Senin. L mungkin bisa ngalahin Kira, tapi ngalahin administrasi belum tentu. Yang lucu adalah semakin lama berjalan orang-orang mulai terbiasa. Awalnya semua takut. Lalu 6 bulan kemudian si Kira membunuh koruptor lagi. Komentar netizen, oh besoknya Kira membunuh pembunuh berantai. Komentar netizen, oh lusa Kira muncul di televisi. Komentar netizen, bang ada yang tahu cara memperbaiki wifi? Dan mungkin disitulah pesan terbesar Death Note. Masalahnya bukan di bukunya, masalahnya juga bukan di kekuatannya, masalahnya adalah manusia. Karena ketika seseorang diberi kekuasaan untuk menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati, cepat atau lambat dia akan mulai percaya bahwa dirinya selalu benar. God complex. Sama kayak yang dialami si Light Yagami. Ke orang pinter kayak si Light Yagami aja bisa kena sama yang namanya God complex, apalagi orang Indonesia. Dan sejarah udah berkali-kali nunjukin bahwa manusia yang merasa dirinya selalu benar biasanya adalah manusia yang paling berbahaya. Nah, gimana menurut lo? Dan apalagi hal-hal yang bakalan terjadi ketika Death Note jatuh di tangan orang Indonesia? Tulis di kolom komentar.